Halo teman-teman YouTube Yohanes Prayoga ya. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kita akan membahas tentang P-Network kembali. Dan jangan lupa subscribe, like bagi yang belum subscribe. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Dan sekarang kita akan bahas tentang P-Network lagi untuk menambang koin P ya. Yang belum menambang, silahkan kalian download di P-Network di Play Store atau di App Store itu dan daftar menggunakan kode GWYAP. Oke, untuk melakukan pendaftaran. Ketika sudah, kalian bisa nanti mendapatkan atau menambang koin P tanpa harus menggunakan VGA seperti BTC. Lanjut. Sekarang apa yang akan kita bahas adalah membahas tentang pertanyaan ya. Pertanyaan dari Mas Hikmat Krismayana yang menurut aku penting banget dibahas dan sangat bagus pertanyaannya. Terima kasih untuk Mas Hikmat. Pertanyaan seperti ini. Di P-Browser menu Brainstorm ada exchanger peer-to-peer. Itu bagaimana Mas? Bisa jelasin nggak? Kalau di exchanger peer-to-peer ada dua orang pioner, yang satu mau mengkoleksi P, yang satu mau jual, mereka sepakat dengan harga 1 P $10.000, sah nggak Mas? Kalau menurut hukum barter mungkin sah-sah aja kali ya, batu aki aja ada yang berani ratusan juta. Aku jawab, wah bagus ini dibahas, bolehkah saya? Sudah minta izin? Boleh banget katanya. Terus lanjutannya adalah, terus transaksi tersebut apakah akan tercatat di blockchain P-Network dan jadi saksi bahwa transaksi itu betul-betul ada, dan mungkinkah jika transaksi seperti ini terjadi berulang kali di blockchain P-Network saat mainnet tertutup akan jadi cikal bakal pengakuan nilai di mainnet terbuka dan core team tidak akan membuka kode blockchain ke mainnet terbuka sebelum transaksi di mainnet tertutup menunjukkan harga yang signifikan. Yang saya tahu sekarang sudah ada beberapa bursa kripto yang sedang memasang logo P walaupun belum ada harganya. Kalau market melisting harga murah, sedangkan peer-to-peer lebih tinggi, kira-kira bagaimana ya? Oke. Makasih ya Mas Hikmat, keren banget pertanyaannya, mantap sekali. Jadi aku jelasin dari pertanyaan pertama dulu. Ada exchanger peer-to-peer, itu bagaimana? Bisa dijelaskan atau tidak? Dan mereka kalau sepakat harga 1 P-nya $10.000 sah atau enggak Mas gitu ya. Sebenarnya begini, kita akan masuk Brainstorm dulu. Oke, masuk Brainstorm di P-Browser. Terus habis itu masuk Brainstorm dulu ya, sebentar, sabar. Aku jelasin pelan-pelan semoga paham. Oke. Set. Dah. Oke, di sini adalah pemenang-pemenang dari hackathon ya. Pemenang-pemenangnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 aplikasi, 8 9 10. Ada 10 aplikasi pemenang dari hackathon winner. Ya intinya dari pemenang hackathon lah, kalau hackathon winner. Nah, ini adalah yang sudah diakui oleh P-Network atau core team. Bagaimana ciri khas kalau diakui atau tidak? Itu di P-Network atau di hackathon winner itu ada logonya. Jadi ketika kita klik itu logonya keluar ya, keluar dan ada demo apps-nya ya atau alamat apps-nya. Tetapi hanya ini saja. Nah, sekarang gimana Mas kalau yang nggak diterima? Itu ya pertanyaannya. Oke. Bukan pertanyaan dari Mas siapa tadi ya? Aku lupa. Mas Hikmat, bukan. Tetapi kan banyak nih contoh yang mengajukan. Contoh ini ya yang baru-baru mengajukan. Seperti ini nggak ada logonya kawan-kawan. Di sini nggak ada logonya, Terus habis itu ketika kita mengklik itu juga tidak ada websitenya atau tidak ada demo apps-nya. Jadi belum diterima oleh core team. Nah, pertanyaan dari Mas Hikmat adalah
di brainstorm katanya ada exchanger peer-to-peer. Oke, sekarang ketika kita mau cari exchanger peer-to-peer, kita tulis aja di sini exchanger. Nah, di sini kan ya, coba perhatikan, semua exchanger di sini itu tidak ada logonya, ya, tidak ada logonya dan tidak ada websitenya. Coba kita cek salah satu dari bawah. Banyak banget cuy, banyak banget. Kita cek salah satu aja ya, yang tak samain namanya aja deh, exchanger peer-to-peer. Ya, copy, terus habis itu tak paste. Tuh. Nah, exchanger peer-to-peer atau peer-to-peer aja deh. Biar coba peer-to-peer ada nggak? Nah, peer-to-peer, exchanger peer-to-peer. Nah, ini kan ada dua. Peer-to-peer instant exchange. Oke, kita lihat di sini. Ada websitenya? Tidak ada. Ketika tidak ada, itu mengartikan bahwa itu belum diterima oleh core team dan belum boleh melakukan hal tersebut. P-Exchange peer-to-peer global. Coba cek lagi. Kita lihat. Ada websitenya. Ini ada. Ini ada websitenya. Coba kita klik saja websitenya. Kita copy dan kita buka di sini. Tapi bukan pemenang hackathon ya. Bukan pemenang hackathon. Kita coba cek. Kita lihat. P-Trade Center-nya. Hah? Oh, ini masih loading. Sorry. Sabar, masih loading. Kita lihat ya. Start selling P-Trade Center One Stop Global P Exchange Peer-to-Peer Online Platform. Oke. Sekarang. Contoh. Start selling. Oh, ini ya. Ini aku udah buka juga di sini. Nah, aku juga udah buka di sini karena aku juga lihat-lihat dan baca-baca di dalam produknya dari P-Trade Center. Tapi ini bukan pemenang dan tidak dikasih tidak dikasih wewenang untuk melakukan itu. Dan kalau kita baca lagi di bagian bentar, tuh. Kok lama ya? Ya Allah. Bentar, sabar. Kita masuk lagi di brainstorm. Oh, hilang tadi. Oke. Sorry. Oke, kita lihat lagi. New. Oke, yang ini ya. WeTrend Setter. Nah, ini kalau kita lihat di Read More, itu adalah platform yang dimana koinnya itu akan dibuat sendiri value-nya. Akan dibuat sendiri value-nya oleh orang yang mendaftar di sana dan menjual di sana. Tetapi ini bukan dari core team ya, karena dia itu di sini nggak ada core team sama sekali, nama-nama core team nggak ada. Jadi ini bukan core team dan itu boleh saja sama seperti gini loh. Sama seperti kamu menjual koin dogi tapi bukan di bursa. Jadi anggap saja kamu ketemu sama temenmu, udah koin dogi aku mau jual sekian. Tapi karena bukan di bursa, ya terserah dong mau ngejual berapa. Biasanya itu ada koin yang dijual dengan harga yang lebih tinggi karena orang yang membeli itu tidak tahu kalau koinnya harganya di bursa sekian. Itu boleh-boleh aja. Tetapi pertanyaan berikutnya yang dari Mas Hikmat adalah ini sah ya, oke sah. Pertanyaan yang sini, apakah akan peer-to-peer lebih tinggi kira mana ya?
Mungkinkah jika transaksi seperti ini terjadi berulang kali itu akan menjadi cikal bakal pengakuan. Nah, apakah akan jadi cikal bakal pengakuan nilai di mainnet terbuka? Itu tidak, gitu ya. Jawabannya tidak, karena ini kan bukan punya core team, dan core team sendiri tidak memenangkan website ini, sehingga dia tidak berlaku juga, logonya nggak berlaku, terus dia juga nggak bisa masuk ke dalam pemenang, jadi tidak bisa merubah nilai. Jadi nilai itu ya yang mempersiapkan adalah peer to peer. Jadi sama seperti kalian, kenapa kok nggak bisa ngerubah nilai walaupun masuk blockchain? Kalau masuk blockchain iya, contoh kayak mainnet ya. Oke. Mana Bexplore? Contoh kayak ini ya, Bexplore-nya yang Ledger. Contoh operationnya adalah dia transaction, mana bukan transaction ini. Nah, ini ya yang kita cari yang pay saja, yang membayar saja, yang tipenya payment aja. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh yang seperti ini ya. Ketika kamu ingin menjual sesuatu tapi nggak masuk bursa, ya hanya penukaran atau pengiriman dari wallet ke wallet saja. Jadi tidak akan merubah namanya harga. Oke, karena ketika kamu hanya menukarkan dari walletmu yang ada di walletmu dirubah ke walletnya orang tersebut, bukan berarti adalah akan sama, akan merubah nilai. Tidak, walaupun harganya kamu beli lebih mahal. Contoh begini, contoh yang di umum gimana ya? Oh, handphone. Oke. Handphone baru yang masih ada di kotak, sama-sama disegel, tapi kamu punya sendiri, terus di toko sendiri. Contoh Oppo, Vivo, Samsung, itu biasanya harganya di brosur itu akan ditetapkan oleh perusahaan agar harganya tidak berubah-ubah. Jadi benar-benar kalau kalian pernah tanya ke tukang penjual handphone atau di perusahaan, itu harga itu ditetapkan oleh perusahaan. Ditetapkan oleh perusahaan agar di pasar itu tidak berbeda-beda harganya. Yang satunya harganya 1 juta, yang satunya harga 1.200.000, satunya harga 1.100.000, nggak boleh. Itu perusahaan yang menetapkan. Tetapi ketika kamu yang punya sendiri kotak handphone tersebut yang masih disegel, atau handphone tersebut yang masih disegel di dalam kotak, kamu mau jual ke temenmu, ya bebas. Karena itu hanya kepercayaan aja. Udah, tak jual harganya di pasaran 1 juta, tak jual 900. Oke, ini uangnya, itu barangnya masuk ke aku. Jadi di P-Wallet juga sama. P-Wallet itu hanya bertukar tempat aja walletnya, tetapi tidak merubah pasar. Ya, merubah pasar ketika merubah namanya supply yang ada di blockchain-nya. Oke? Merubah yang ada di blockchain-nya. Terus kecatat nggak ketika perubahan antara wallet ke wallet? Pasti kecatat. Ya sama kayak ini, ngirim ke sini, dari sini ngirim ke sini, dari GAR ngirim ke sini, gitu. Jadi ngirimnya ya kecatat di blockchain, tetapi tidak merubah harga. Kayak gitu teman-teman ya. Kecuali di bursa nanti, ketika di bursa. Nah, pertanyaan selanjutnya. Aku baca lagi deh. Aku tadi agak lupa pertanyaan. Terus transaksi tersebut apakah akan tercatat di blockchain? Di blockchain P-Network? Yes, tadi sudah aku jawab. Dan jadi saksi bahwa transaksi itu betul-betul ada. Iya. Dan mungkinkah jika transaksi seperti itu terjadi berulang kali di blockchain P-Network saat mainnet tertutup, akan jadi cikal bakal pengakuan nilai mainnet terbuka? Tidak. Karena tidak ada hubungannya sama perubahan nilai supply yang ada di pusat. Jadi kalau kalian lihat P-Blockchain, P-Explore ya, Explore. Nah,
Blockchain Explorer ini di situ sudah ada namanya supply total. Ya, supply total. Liquidity provider yang tercatat di alamat ini. Kan liquidity provider yang dicatat di situ, contoh kita masuk ke mana ya? Nah, masuk ke sini, terus kita masuk dulu. Kok gini? Bentar, sabar ya. Yo, kok gini ya? Nah, di sini kita lihat di Desember white paper. Di situ ada alamat-alamatnya yang sudah saya kasih tahu. Bentar. Nah, ini itu ada ini dia. Liquidity pool 5 miliar token, ya 5 miliar koin, mainnet mining 40 miliar koin, pre-mainnet itu 20 miliar koin. Jadi kecatatnya di sini semua ya, di Block Explorer. Nah, di sini. Jadi kalau ada transaksi antara wallet ke wallet, pioner ke pioner, itu tidak akan merubah ini. Karena ini disediakan ketika dibeli di bursa nanti. Yang 5 miliar ini adalah liquidity pool reserve. Nah, itu yang akan merubah harga itu ketika ini berkurang atau menambah. Kalau dia 5 billion ini bertambah, berarti harganya turun. Kalau 5 miliar ini di liquidity pool berkurang, itu berarti harganya naik. Kayak gitu. Ya, jadi dia di mainnet terbuka itu hanya di liquidity pool yang bisa merubah namanya price. Gitu ya. Kalau peer-to-peer tidak. Lanjut pertanyaannya ini, dan core team tidak akan membuka kode blok ke mainnet terbuka sebelum transaksi di mainnet tertutup menunjukkan harga yang signifikan. Ini kayaknya ini salah statement, Mas. Dan core team tidak akan membuka kode blockchain ke mainnet terbuka. Dan core team tidak akan membuka kode blockchain ke mainnet terbuka sebelum di mainnet tertutup menunjukkan harga signifikan. Yang saya tahu sekarang sudah ada beberapa bursa kripto yang memasang logo Pi yang walaupun belum ada harganya. Kalau market belum melisting harga murah, sedangkan peer-to-peer lebih tinggi, kira-kira bagaimana? Oke, ya rugi, yang jual ya pasti rugi, Mas. Kalau pertanyaannya di market itu ternyata harga murah, sedangkan peer-to-peer lebih tinggi, ya rugi. Nah, itu kenapa kok di Brainstorm tadi tidak diizinkan dia menjadi pemenang atau tidak dipilih menjadi pemenang. Karena kalau dia dipilih menjadi pemenang setelah itu mainnet pada tanggal 14, kemungkinan tanggal 14 Maret, nah itu bakal berantakan, Mas, gitu ya, bakalan berantakan karena orang yang beli itu langsung rugi gitu ya, menganggap awalnya $100 ternyata harga bursa 0,1 atau 0,01 ya rugi. Nah, itu alasannya kenapa kok tidak masuk pemenang dari hackathon itu ya. Nah, kenapa kok aku bisa tahu tanggal 14? Di mainnet itu sudah disebutin di white paper. Di white paper, kalau kalian lihat di white paper dan baca white paper itu udah jelas disebutin di situ. Aduh, ini kok. Ayolah. Cepat di bawah di mainnet. Oh, kalau kalian baca pasti hafal tempatnya. Mainnet. Ayo, mana ini masih testnet. Nah, mainnet. Ini sekarang kan masih enclosed network, periode enclosed, jaringan tertutup. Nah, di bawahnya lagi masih jaringan tertutup. Nah, the open network period. Jadi intinya open mainnet ya. Ini udah open mainnet. Itu kemungkinan periodenya itu tanggal 14. Kemungkinan tanggal 14 Maret 2022 itu open network mainnet. Ya, itu kenapa aku tahu kemungkinan
tanggal segitu. Tapi masalahnya ada or letter. Karena or letter ini berarti dia kemungkinan akan dibuka pada 14 Maret 2022 atau P2Day Juni 28 2022 atau setelahnya. Tergantung di sini dibilang tergantung mana ya? Tergantung kepada mainnet tertutup. Ya, firewall itu tergantung mainnet tertutup. Jadi kalau seumpamanya mainnet tertutupnya itu ternyata KYC-nya bagus atau banyak, yang sudah di mainnet juga banyak, dan core team itu menilai udah sempurna dan sudah siap untuk open network, ya, jaringan terbuka mainnet jaringan terbuka, maka kira-kira Maret tanggal 14 atau Juni tanggal 28. Itu kalau belum siap itu mungkin bisa terlambat dikit. Itu. Jadi kalian bisa baca sebenarnya, baca semuanya bisa. Gitu ya. Jadi itu yang bisa aku jelaskan Mas Hikmat. Semoga yang teman-teman yang menganggap ini juga sudah fix itu jangan dipercaya dulu, karena dia bukan pemenang hackathon. Terus belum diakui oleh P-Network. Ya, jadi kalau kalian menjual, contoh kalian menjual Pi, anggap saja menjual Pi dengan harga sekian, terus $100 contoh yang sudah kalian sebutkan itu $100. Terus ada yang beli itu $100 satu Pi-nya, ya. Setelah itu ternyata ketika sudah mainnet terbuka atau jaringan terbuka, harga di bursa itu lebih murah, ya kasihan orang yang mau beli gitu ya. Makanya kenapa nggak diterima dulu oleh core team, karena alasan itu mengamankan namanya firewall, adanya firewall di dalam aplikasi atau dApps ya, di app. Jadi firewall ini untuk mengamankan itu. Jadi mereka yang ingin bertransaksi atau menggunakan app nantinya itu hanya yang terpilih saja. Karena yang terpilih itu otomatis firewallnya itu kita bisa melakukan sesuatu di situ. Tetapi kalau seumpamanya yang nggak terpilih itu biasanya di firewall, dan itu ada batas di mana tidak boleh melakukan sesuatu hal kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Cuman kita lihat aja nanti, aku juga belum dapat tentang itu. Tentang firewall ini aku juga nggak terlalu memahami karena di white paper nggak ada. Ya ada, cuman dikit doang. Intinya dia mengamankan atau mengesahkan mana yang sah gitu loh. Kalau yang nggak sah ya nggak bisa kita gunakan di P-browser kayak gitu. Walaupun hanya buka website bisa, tapi bukan berarti bisa digunakan atau bisa connect antara wallet kalian dengan app-nya, ya. Itu maksudnya. Jadi hanya sekedar orang-orang atau app yang sudah sudah disetujui oleh P-Network. Gitu ya. Dan lebih baik ikutin yang brainstorm dan yang menang hackathon. Hanya pemenang hackathon. Kalau yang nggak menang hackathon mending jangan, karena berbahaya dan belum diakui aja sih, berbahaya dan belum diakui. Jadi mending cari yang pemenang hackathon aja untuk nanti transaksi atau melakukan connect wallet kayak gitu teman-teman. Oke, gitu ya Mas Hikmat ya. Makasih banyak untuk masalah pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Untuk masalah harga itu memang kalau peer to peer terserah pembeli dan penjual ya. Terserah penjual harganya, tetapi tidak berhubungan dengan nanti P price pada aslinya. Dan jangan connect ke aplikasi-aplikasi hackathon yang tidak winner. Kalau yang winner itu sudah jelas, sudah diakui. Kalau nggak winner, mending jangan. Oke? Mending jangan, dan lebih baik dijaga koinnya dengan baik. Kalau nggak mau jaga dengan baik, mending dikasihkan ke saya. Gitu ya. Makasih Mas Hikmat Krismayana atas pertanyaan. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan yang berbobot. Jadi aku akan memilih penting atau tidaknya pertanyaan tersebut untuk dijadikan video dan sesuai dengan apa yang aku pelajari. Aku coba gunakan data secara benar, gitu ya, informasi yang secara benar.
Bye bye.